sholat malam, sholat duha, di sholat tobat. Nah kemudian dia dawamin sholawat fatih. Pasti orang pada tahu nih, udah pada tahu nih sholawat fatih. Bisa search juga ya di YouTube banyak di Google juga ada. Kemudian dia baca surat Ar-Rahman. Tuh. Ar-Rahman itu sama Al-Mulk, Yasin, Waqiah itu. Itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu dia kerjain itu. Nah di bulan keempat itu dia dapat jodohnya, Bu. Sudah dapat jodoh. Dan sudah menikah sekarang. Udah punya anak malah. Memandang wajahmu seperti melihat kamera, bawaannya ingin senyum-senyum terus. Halo Cantika, di video kali ini aku berkunjung lagi ke rumah Ibu Kris, teman aku yang waktu itu. Nah sekarang aku mau make upin dia karena dia lagi ada acara pengajian ya cuy ya. Jadi kita bisa sharing juga sama dia buat orang-orang yang berhijrah. Kita dengerin ceritanya dia juga sambil bermake up dan kita lihat kecantikannya seperti apa setelah aku make up ya. Jangan lupa bahagia Cantika. Jadi hari ini tuh dia lagi ada mau pengajian. Aku inisiatif aja pengen make-upin dia dari kemarin. Aku minta dia aku make-upin. Belum sempet mau juga ya. Sekarang aku paksa akhirnya mau juga. Sambil mau ini sih sedikit ngobrol sama dia. Cerita dong pengalaman-pengalaman sebelum hijrah, kesulitan dan sampai akhirnya menemukan cahaya-cahaya ilham itu loh. Baik. Makasih ya udah make upin aku, Bu Anggun. Kalau untuk masalah kesulitan, kemudian masa kelam di sebelum hijrah itu banyak sebenarnya, panjang ceritanya. Cuma secara singkat aja aku ceritain ya. Kamu kan pernah kerja sama aku juga kan. Nah, tahulah dulu tempat pekerjaan kita seperti apa. Kita tidak bisa menghakimi suatu tempat pekerjaan kan. Makanya semua baik tergantung kitanya. Tergantung kitanya ya Cie ya. Ya, dulu tuh aku sama suami tuh kalau ibadah mungkin kurang ya, jauh dari sempurna gitu. Kita masih terbuai sama hal-hal duniawi, masih belajar lah ya, kita masih merangkak. Disebut sholat rajin juga enggak, masih bolong-bolong lah gitu. Sampai suatu saat gitu Allah turunkan hidayah kepada kami berdua yang diawali aku duluan. Jadi dari suami itu kamu duluan ya? Alhamdulillah aku duluan. Itu diawali dengan aku tuh mimpi ya. Ya Allah alam percaya enggak, tapi jujur ini sangat bermanfaat banget sama aku. Dulu tuh waktu aku masih tinggal di Sentul, aku tuh mimpi 3 hari 3 malam dengan mimpi yang sama, dibangun di jam yang sama, jam 3 subuh. Mimpinya itu seluruh wilayah di perumahan, salah satu perumahan di Sentul itu terendam banjir, air bah. Semua itu banyak orang tenggelam, banyak mayat gitu ya, ngembang. Tapi kan itu Mimpi. Nah, kemudian di situ aku gimana ya, yang lain meninggal, aku doang yang enggak gitu. Aku tuh nyangkut di bebatuan, terus nangis kenceng-kencengnya kan. Aku bilang, mimpi itu kan? Di mimpi itu, aku bilang mama aku pengen pulang, aku bilang gitu kan. Terus aku nyangkut di batu, ada matahari muncul, kemudian ada suara azan. Nah di situ aku bangun, itu tepat jam 3 subuh. Tepat bangun, keringat dingin kan keluar. Besoknya sama mimpi yang sama. Aku pikir kok aneh sih mimpi bisa sama. Bisa berturut-turut gitu kan? Aku cerita sama sahabat. Sahabatnya cuma bilang, coba Kris sekarang mungkin itu kode semesta, kodenya Allah. Coba perbaiki hubungan kamu sama Allah gitu kan. Ya udah dari situ aku mulai mendalami kayak apa sih agamaku sebenarnya gitu kan, Islam. Tapi aku harus belajar mengenai apa hukum-hukum di agamaku sendiri gitu kan, aturannya. Walaupun aku jauh dari kata sempurna gitu kan. Tapi aku belajar ya. Belajar sampai sekarang juga masih belajar. Nah udah gitu seiring dengan waktu mungkin Allah juga ridho atau gimana aku nggak ngerti ya. Jadi setiap aku mau belajar tentang oh ini gimana sih apa
tata cara berdoa yang baik, sholat yang baik, ngaji yang baik, itu tuh selalu ada dukungan gitu. Dimudahkan lah Dimudahkan ya. segala-galanya. Sampai suatu saat aku ke Gramedia sama suami, itu ngelihat ada sebuah buku. Jadi sebelum melihat buku itu, aku nggak sengaja berdiri pada satu rak buku. Itu buku, kalau nggak salah sih, karyanya Bapak Ustadz Yusuf Mansur ya. Aku nggak sengaja, tanganku nyenggol, itu jatuh satu buku. Aku ambil, bukunya masih sampul plastik, tulisannya, bukunya judulnya masih ingat, Mencari Tuhan yang Hilang. Aku langsung, kok aneh ya, kayak kenapa harus gitu. jatuh di hadapan aku, dan itu hati aku tuh bilang kayak, Kris, ayo beli. Aku beli aja, tanya ke kasir, masih ada nggak stok yang lain gitu, atau yang baru. Ini kan display, walaupun masih diplastikin. Pas dicari sama kasirnya, dia bilang, Bu maaf, ini cuma ada satu-satunya. Dan dari situlah aku belajar dari buku itu, aku baca pelan-pelan kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, lebih banyak memperbaiki diri aja sih sebenarnya. Oh, akhirnya tuh dibaca semua tuh si isi itu. Dibaca. Jadi ngerti ya kekurangan, terus apa yang harus dilakukan dari si buku itu ya. Bukunya apa tadi? Mencari Tuhan yang Hilang, karyanya Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Terus sampai akhirnya setelah mempelajari buku itu, perasaan kamu dan apa sih yang kamu ingin lakukan gitu dari isi buku itu? Waktu itu setelah baca buku itu kan banyak banget manfaat ya. Di situ aku mulai semangat untuk mempelajari agama aku sendiri gitu, agama Islam. Walaupun aku agamanya Islam, aku Muslim, tapi untuk masalah ibadah mungkin aku banyak kurangnya ya Bu ya. Banyak harus belajar lagi lah intinya. Banyak yang nggak tahu ya. Di situ mulai menata diri seperti hati gitu, untuk bisa meredam emosi, mengontrol emosi, untuk bisa memaafkan orang lain. Kemudian banyak introspeksi diri sama diri aku sendiri gitu. Dan aku waktu itu juga nggak bisa ngajak suami, ayo hijrah, nggak bisa. Gitu. Aku harus belajar muhasabah diri sendiri, kemudian mengajak diri aku sendiri, baru bisa mengajarin ke orang lain gitu. Nah dari situlah mulai Bu, keajaiban-keajaiban muncul. Itu sharing dong sama kita gitu, sama cantikat aku. Itu keajaiban apa yang pernah Ibu Kris alamin gitu? Ya, jadi sebelumnya mengalami keajaiban itu, waktu itu aku selalu ikut kayak kajian-kajian ya, yang suka ada di waktu itu Masjid Botani kalau nggak salah. Ikut-ikut aja gitu, ngedengerin kajian ustaz sama ustazah. Kemudian aku ikut seminar-seminar gratis sih, kalau untuk bayar aku belum punya uang. Tentang agama lah ya. Agama. Itu banyak banget materi yang nyangkut di hati dan otak aku waktu itu. Bahwa di situ dicantumkan poin yang aku inget, perbaikilah sholat, maka Allah perbaiki nasibmu, rezekimu, hidupmu gitu. Nah di situ aku mulai belajar. Karena udah dapat poin itu ya, dan udah masuk gitu kan hati ya. Sama, jangan pernah berharap kepada manusia karena akan berujung kecewa. Dulu waktu aku susah, orang yang aku harapkan gitu, entah saudara, entah teman gitu, enggak ya, menjanjikan untuk membantu, tapi akhirnya tidak. Aku pasti sedih kan, kecewa banget. Nah dari situ aku belajar bahwa tidak boleh berharap kepada makhluk. Nah setelah itu, setelah ikut kajian, terus ikut grup-grup ya, grup sholawat, grup tahajud kayak gitu, aku memberanikan diri gitu untuk ikut grup kayak gitu, walaupun sebenarnya bingung gitu mau ngapain ya. Akhirnya lama-lama aku ikutin, aku liatin materi seperti apa, aku praktek dengan ala-ala aku sendiri ya. Nggak terlalu ngikutin aturan grup ya, karena aturan grup kan harus begini, harus begitu gitu. Aku ciptain aja sendiri. Nah kemudian ada salah satu keajaiban yang besar menurut aku ya. Waktu itu kan rumahku di Sentul, sudah aku pasang iklan dulu.
itu rumahku disentuh selama 7 tahun itu nggak laku-laku. Ya, setelah aku belajar untuk riado. Tapi sebentar, aku boleh potong? Boleh. Kenapa pengen dijual? Iya, karena waktu itu aku ikut grup, maaf ya, ini melenceng dari topik, grup anti riba. Nah, kebetulan waktu itu kan rumahku juga emang KPR ke salah satu bank lah ya. Gitu. Aku emang udah komit sama diri aku dan suami bahwa yuk kita hijrah dari riba. Gitu. Ini salah satu ribanya apa sih yang kita punya? Ini rumah cicilan ke bank konvensional gitu. Nah, waktu itu kita putuskan untuk stop riba dengan cara menjual rumah itu dan melunasinya. Karena hutang pokoknya sih nggak terlalu besar. Nah, setelah itu aku pernah tuh ikut syariat ke sana kemari untuk jual rumah aku, tapi malah nggak laku gitu kan, malah banyak masalah terjadi di rumah gitu kan. Nah, disitulah setelah aku ikut kajian, seminar gitu, ada beberapa sahabat nasehatin juga. Ya udah, sekarang nggak usah minta bantuan orang lain, tapi coba belajar sama diri sendiri aja, berdoa, banyak berdoa. Sama Allah lah. Sama Allah. Ya, kemudian waktu itu aku riado nih ya, bagi siapapun yang ingin jual tanah ataupun rumah. Ini caranya aku, tapi mau diikuti silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sekemampuan kalian ya, di kisah nyata. Ya. Aku waktu itu selama 1,5 bulan di tahun 2019 itu riado selama 1,5 bulan ya, 1,5 bulan maaf. 1,5 bulan itu aku riadonya apa sih gitu. Buat cantikers yang belum ngerti, coba dijelaskan si riado itu apa? Kalau riado yang aku tahu itu adalah kegiatan mendisiplinkan diri ya untuk masalah ibadah. Jadi yang tadinya sholatnya bolong-bolong, itu kita udah punya jadwal Bu. Jadi kayak zuhurnya on time, terus asarnya on time, itu nggak boleh ditunda ya. Aku berpikir kalau aku tuh punya hajat besar, kenapa enggak sih gitu melakukan suatu amalan juga besar gitu. Kok bisa besar? Iya, karena aku kan ibu rumah tangga, nggak punya kerjaan banyak ya kayak orang lain gitu. Ditambah kan aku belum ada momongan, jadi masih bisa leluasa. Nah, riado yang versi aku lakukan itu berhubung karena aku IRT yang kerjaannya juga nggak terlalu banyak. Waktu itu aku lakukan kayak sholat 5 waktunya on time, diusahakan belajar on time. Kemudian sholat sunatnya ya kayak tahajud, duha itu dilakukan juga. Jangan lupain baca Qur'annya. Waktu itu aku riado bacanya Al-Baqarah. Dalam sehari harus habis. Satu surah Al-Baqarah itu harus habis. Ngajinya. Kalau ditanya sekali duduk, jujur aku nggak mampu sekali duduk. Karena selain banyak kegiatan di rumah, kayak aku kan ngurusin kucing-kucing jalanan juga ya. Punya kucing. Ya, hasil rescue. Nah, itu aku cicil Bu, dari mulai sholat tahajud aku cicil sampai beresnya itu sekitar jam 9 malam gitu. Nah, dari situlah terus aku dawamin juga salawat Naria dan salawat Jibril waktu itu ya. Kadang Sajaratun Nufus juga. Waktu itu sih salawat aku target harus berapa tuh? Waktu itu salawat Jibril itu aku target kadang 15.000, kadang 5.000, kadang 10.000 gitu. Kalau salawat Naria aku target juga sehari harus 500 kali gitu. Banyak sih yang bilang kok bisa sih gitu. Bisa sih semua juga kalau ada niat pas riba gitu aja sih. Alhamdulillah. Dan akhirnya di bulan September 2019 rumahku terjual oleh orang yang numpang lewat doang. Oh, dan itu sesuai yang kamu harapkan? Sangat. Penjualannya? Sangat. Lebih malah nggak? Sesuai, nggak minta lebih, nggak minta kurang, segitu yang aku minta sama Allah gitu. Semua atas izin Allah ya, berkahnya dari amalan-amalan gitu. Tapi setelah kamu riado, ada jalannya ya? Ada, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, aku sih cuma minta sama Allah, ya ingin menjauhkan dari hal-hal yang buruk aja. Mungkin di situ Allah ridho mungkin ya. Alhamdulillah cita-cita aku tercapai untuk jual rumah, kemudian melunasi riba. Iya, benar-benar. Dan kalau untuk keajaiban yang lain sih banyak ya Bu ya, keseharian aku ya. Masalah sholawat gitu banyak banget. Allah memudahkan, segala sesuatu itu mudah. Apa tuh contoh lainnya selain
checklist tuh mudah menjual rumah sesuai harapan. Dengan selawat apa bisa mewujudkan harapan checklist? Waktu itu aku sering dawamkan sholat Jibril, sholawat Nariyah, sama Sajaratun Nukut. Itu ganti-ganti ya, nggak itu terus, nggak gantian lah. Kemudian kalau untuk keajaiban itu sebenarnya banyak banget, cuma aku bingung mengertain yang mana ya, terlalu panjang nanti durasinya gitu. Coba beberapa aja, misalnya checklist pernah nggak sih punya utang selain riba si rumah itu, ada hutang apa gitu dan bisa selesai dengan gampang gitu? Iya, jadi waktu itu juga aku pernah punya hutang ya sama saudara gitu kan. Saudara itu masih adik sepupu gitu. Nggak gede sih, cuma 1,500. Ya, terus aku bilang dalam hati, ya Allah, aku nggak mau bayar hutang sama hutang. Aku nggak mau ngutang sama manusia, aku minta sama engkau aja. Aku minta ridhomu, niat aku baik, aku nggak mau ada hutang di dunia ini, takutnya nggak ada umur. Ya udah, aku biasa sholat biasa gitu ya Bu ya. Terus aku dalamkan sholawat Nariyah waktu itu 500. Kemudian Sajaratun Nukut bisa sampai 5.000 gitu. Sabar aja, melakukan sabar, los aja gitu, nggak dipikirin abis sholat ya udah baca Quran. Nggak ngarep banget Nggak gitu ngarep banget ya. Ya udah dikasih syukur, nggak dikasih ya udah gitu. Malah setelah 2 hari dari sholawat tersebut, itu adek tiba-tiba WA gitu. Aku anggapnya dia adek, padahal dia adek sepupu. Dia bilang, teh, aku ada sedikit rezeki gitu kan. Untuk beli beras di rumah, gitu. Teteh mau beli apa nih? Aku kasih. Terus yang hutang kemarin 1,5 nggak usah bayar ya, gitu. Aku kaget. Ya Allah, ini seriusan, beneran. Aku langsung sujud syukur. Berarti Allah mendengar doa aku waktu itu kan. Berarti Allah bantu aku melunasi hutang tanpa harus mengeluarkan uang gitu. Dan nggak susah payah Susah gitu payah. ya. Kalau dibilang masa sih, silakan praktek sendiri. Semuanya intinya lakukan dengan ikhlas. Jangan pengen mengharap apa-apa. Boleh kok mengharap dunia, orang kita tinggalnya di bumi Allah kan. Itu cuma masih ada batasan-batasannya, jangan terlalu ngarep banget gitu. Kita pengen apa ya memang betul minta ke Allah, bukan ke manusia kan. Nggak mau ngerepotin orang lah istilahnya. Dan istilahnya Allah kalau belum kasih itu bukan berarti nggak mau kasih kan. Kan Allah tahu yang terbaik. Kalau Momen-momen yang dikasih, baik. iya, kalau dikasih sekarang nanti Ada gimana? sih, Kalau sekali dikabul takutnya kita sombong gitu Iya, kan. benar, Jadi benar. pokoknya semua terbaik dari Allah aja. Iya benar-benar. Bener loh, kalau nggak diharapin banget gitu biasa aja malah kejadian. Datang ya. Mm-mm. Luar biasa. Dan kebiasaan aku kalau pengen doa terkabul itu, Bu, selain memperbaiki ibadah ya Bu ya. Ini mah aku kasih tahu untuk semua cantikers atau siapapun yang sedang berusaha melunasi hutang ya, berjuang. Melunasi hutang. Pertama perbaiki ibadah dari yang wajibnya, kemudian sunnahnya. Perbaiki hubungan kita sama orang tua, terutama orang tua. Orang tua itu nomor 1 ya. Nah, yang punya mertua juga sama, perbaiki dengan hubungannya dengan mertua. Kemudian dengan kerabat, teman, sahabat. Iya benar-benar. Intinya jangan ada ganjelan hati ya, nggak boleh. Penyakit hati itu kalau bisa singkirin pelan-pelan. Iya benar-benar. Soalnya sulit banget loh, itu musik penyakit hati itu sulit. Iya. Kayak Dan itu tuh, julid, kayak aduh dan panas itu tuh gitu. kayak apa namanya? Jarang orang sadar penyakit hati tuh, iya nggak sih? Betul. Jadi dia nggak sadar melakukan itu, padahal itu penyakit hati karena kebiasaan kali aja ya. Sebenarnya apapun bisa kalau kita niat ya Bu ya. Niat kuat, kemudian kita udah ngalamin yang namanya ditegur Allah ya. Benar-benar. Kalau aku kan udah sering banget ditegur Allah. Di saat aku ibadahnya udah nggak beres, bilang bentong, meleset, kayak gitu. Allah tuh ngebangunin hambanya tuh biar melek tuh dengan apa? Ujian sebenarnya. Iya benar-benar. Cuma kadang manusia kalau udah ketimpa ujian kan marah, nangis, nyalain siapa gitu. Sebenarnya nggak boleh. Kita tuh harus introspeksi diri. Kenapa sih Allah ngasih ujian? Iya, Mungkin kita punya dosa di masa lalu, ya kayak gitu aja. Ikhlas ya. Iya.
meluaskan hati, melapangkan hati aja. Iya, benar. Jadi balikin ke diri kita sendiri ya. Benar, jangan ke orang lain. Jangan. Benar. Sulit loh melatih ini, aku aja tahunan, nggak bisa sehari 2 hari, pelan-pelan. Cuma kalau ada yang bilang saya nggak bisa, bukan nggak bisa, kurang niat. Belum ada niat. Belum ada niat. Kayak manusia kan belum bisa baca tulis, kalau dia niatan belajar bisa kan? Iya, benar. Nah kayak gitu, intinya latihlah menjadi biasa, pelan-pelan, semuanya itu dilakukan pelan-pelan dan sabar. Dan satu hal, yakin. Iya, benar. Percuma kalau nggak yakin beneran, percuma. Nggak ada Sia-sia ya. banget. Sia-sia, kayak capek doang akhirnya, akan merasa capek justru, ya nggak sih? Betul. Kemudian ada juga kadang ya Bu ya, aku nggak tahu nih ya, di saat saya ada kepengen apa nih ceritanya, misalkan aku pengen martabak nih, pernah kejadian itu beberapa kali, cuma di otak aku terbesit gambaran martabak gitu, martabak merek ini gitu. Dalam hati, ya Allah pengen banget martabak, semoga ada rezekinya, saya nggak maksain sekarang kok gitu. Aku sambil masak tuh waktu itu, aku sholawatannya Jibril, sholat Jibril ya, sallallahu alaihi Muhammad gitu. Dan nggak ngarep sama sekali, si martabak itu cuma ngebayang, ngehalu. Terus aku nyeplos, pengen ya Allah gitu. Terus Dewi Diana pasti punya nih, pasti bisa makan martabak ini. Cuma sekedar ngucap gitu, berarti itu kan jeplaknya positif ya. Iya. Seolah-olah itu udah terjadi. Nah itu sekitar berapa jam kemudian itu pasti ada jalannya untuk beli martabak itu. Dan waktu itu memang adik aku yang ngasih langsung. Ya ampun. Pulang ya. pulang apa namanya? Waktu itu tuh dia pulang kerja, terus dibawain martabak. Keinget kali ya. Dengan persis yang aku gambarkan di pikiran aku gitu. Gitu. Jadi selain kita berdoa, kita juga harus berpikir yang baik ya. Benar. Berpikir yang baik, berdoa, percaya diri aja, optimis gitu. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya hal-hal yang positif dari Ibu Kris. Banyak banget pengalaman yang memang positif ya yang bisa kita ambil dari ceritanya Ibu Kris. Mudah-mudahan bermanfaat buat para cantikat di rumah yang punya masalah hutang, jodoh. Nah kalau jodoh kira-kira bisa sharing nggak kalau sih? Ada itu pengalaman adik aku sendiri ya, adik perempuanku itu yang di Jakarta sekarang. Jadi aku nggak mau sebutin nama ya, takut nanti mantannya tahu. Jadi intinya adikku tuh punya pacar dulu, pacaran udah lama sih dari zaman dia sekolah kalau nggak salah. Kemudian putus lah, namanya udah pacaran lama pastilah kecewa ya. Iya. Terus aku bilang sama dia, Dek sekarang gini aja, kamu nggak usah pusing. Kebetulan waktu itu dia nganggur Bu, abis keluar dari kerjaan. Nganggur iya, putus iya. Pokoknya broken heart lah, sedih lah. Aku bilang, kamu nggak usah aneh-aneh deh sekarang. Udah kamu kalau ada butuh apa-apa, nanti aku bantuin, aku gitu semampu aku. Iya teh. Gitu. Untungnya dia nurut. Aku bilang, udah kamu coba riado di rumah gitu. Semampu kamu aja, kamu kan nganggur, daripada nganggur mendingan riado lah gitu. Mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki ibadahnya. Nah waktu itu dia belajar tuh ceritanya Bu, sholat malam, sholat dua, di sholat tobat. Nah kemudian dia dawamin sholawat fatih. Pasti orang pada tahu nih, udah pada tahu nih sholat fatih. Bisa search juga ya di YouTube banyak di juga Google ya. juga ada. Kemudian dia baca surat Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman itu sama Al-Mulk, Yasin, Waqiah itu. Itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu dia kerjain itu. Nah di bulan keempat itu dia dapat jodohnya Bu. Udah dapat jodoh. Dan sudah menikah sekarang. Udah punya anak malah. Wah. Di Jakarta sekarang dia tinggal. Luar biasa cantikat tuh buat yang pengen punya anak. Jadi bisa diulang nggak apa aja? Ya pertama perbaiki ibadahnya ya, ibadah wajib maupun sunnah. Sunnahnya kan banyak ya, ada tobat, ada sholat tobat, sholat tahajud, duha. Kemudian perbanyak baca Quran di rumah. Ya mau cuma 4 surah sehari boleh, kayak Waqiah, Yasin, Al-Mulk kan pendek ya, nggak panjang kayak aku jual Baqarah gitu. Kemudian dawamkan sholawat dan istighfar. Kalau adik aku waktu itu sholat fatih. Fatih ya. Gitu. Kemudian dia juga kan usianya juga udah naik ya.
pengen punya jodoh, pengen punya suami gitu. Usia Alhamdulillah. berapa sih waktu itu dia sebelum punya jodoh itu? Berapa ya? 26 apa 27 gitu kalau nggak salah. Aku lupa, kurang lebih. Pastilah perempuan mah usia segitu juga udah agak-agak Iya, khawatir udah kan. khawatir, udah ditanyain mulu sama saudara ya Betul, kan, betul banget. sama orang tua. Wah, apalagi perempuan kan adanya ya. Iya. Nah, buat Cantikers udah tahu, kita bisa ngambil pelajaran, ngambil contoh yang baik. Mudah-mudahan yang punya masalah yang sama bisa dipraktekkan juga. Aku bingung nih, kan misalnya ngasih makan kucing tuh lumayan, kucing kamu tuh banyak banget ya. Itu kan kamu lagi pengen bangun rumah juga, harusnya sih nabung gitu ya buat rumah, tapi kamu masih tetap bisa nafkahin si kucing-kucing itu gitu loh. Prinsip aku sama suami satu, rumah dan tanah yang aku beli bukan punya aku, punya Allah. Kalau Allah turunkan bencana seperti gempa itu, rumah dan tanahnya langsung mendem ke bawah. Terus aku mau apa? Minta ganti rupiah maaf dia berapa? Nggak bisa kan? Pokoknya love you nih sama ibu satu ini, bener Cantiker perlu Allah ditiru. maha hebat. Nah kemudian kalau kucing gimana sih? Kok ngabisin uang ya gitu buat ngasih makan kucing? Aku tuh nggak ngerti ya. Mungkin ini tergantung diri kita, keinginan kita. Sama prinsip aku gini, kita memberi dengan ikhlas, pasti Allah ganti berapa kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Nggak cuma ke manusia. Berarti ini kategorinya sedekah ya Bu ya? Iya. Nah, kamu kan belum punya keturunan juga ya, udah lama juga kan, pernikahannya berapa tahun tuh? Insya Allah 16 tahun. 16 tahun belum dikasih keturunan. Kamu tidak merasa atau pernah tersinggung nggak sih kalau ada yang nanya gitu? Maaf nih ya, aku juga nanya jadi nggak enak sebenarnya. Nggak apa-apa Bu, nanya mah bebas. Nah, solusinya gimana? Kalau aku sih gini ya prinsipnya, kalau dulu mungkin iya ya masih nikah masih muda lah ya, tersinggung atau apa. Ya itu yang aku bilang, berkah dari yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu doang. Kalau ditanya, fanatik banget, enggak. Lihat kerudung aku masih begini kan, aku masih pakai celana, masih pakai inilah gitu. Prinsip aku kalau untuk masalah pertanyaan itu sih aku tak terus kesinggung buat apa. Kan yang ngasih Allah, bukan manusia-manusia itu. Kita usaha kayak apa juga gitu kan. Ya sudah disyukuri aja. Waktunya yang tepat pasti Allah kasih. Gila. Nih buat Cantikers di luar Jangan sana yang belum punya momongan atau belum dikasih kepercayaan sama Allah, jangan putus harapan. Ada yang 16 tahun tapi dia masih fine aja, karena bukan berarti dia nggak pengen memiliki anak, cuman ya ini hidup yang diberikan Allah gitu. Ya nggak sih? Iya. Udah selesai dan alhasil mirip Mona Ratuliu nggak sih? Iya, mirip banget. Parah. Kita Belum ngaca, belum Nah, apa. udah coba kita lihat ya hasil make up aku. Apa yang kamu suka dari make up aku? Agak Masya Allah, tabarakallah. Ini saya ini. Yang aku sukain tuh kayak apa ya? Alis ya, mata. mata ya. Mata dia tuh kalau bikin mata orang tuh bagus. Cuman tadi juga udah kering. Ya, Wak, ya. Nah, Alhamdulillah bagus. setiap tapi suka ya make up aku ya. Setiap yang habis di make upin sama aku tuh harus bilang jangan lupa bahagia Cantikers. Jadi kita sama-sama ya. Jangan lupa Bahagia Cantikers. Bye. Sekarang produknya Memandang wajahmu seperti melihat kamera, bawaannya ingin senyum-senyum terus.